Ganti, tidak gajah semut lagi. Ya, kita biar fresh ya kan, karena habis mengisi amunisi, tetapi matanya mulai meredup. Kita buat mata kita melek lagi. Silakan Ibu dan Bapak untuk bisa duduk, kita akan segera mulai. Berhitung 1 sampai 4, nanti balik 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Oke? Ya, dari sini. 1, 2, 3. Diulangi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Habis 1, 2. Sama bapaknya 3. Oke. Jadi begini, kita akan battle. Kita akan bermain Samson, Delila, dan harimau. Samson, Delila, dan harimau. Delila. Tadi kita sudah bagi 4 kelompok, ya. Kita kelompok 1 dan 2 kita adu dulu. Jadi kalau Samson itu dia simbolnya perkasa. Gini ya. Kemudian Delila itu cantik gemulai begini. Kemudian harimau itu begini. Kan ini 4 itu kelompoknya. Jadi tidak mewakili kelompok, tapi itu ada simbol nanti kalau ketika kita mempraktikkan itu sebagai senjata kita. Sebagai contoh, saya undang langsung kelompok 1 dan 2 untuk maju di sini. Oke. Ayo langsung. 1 dan 2. 1 sebelah sini, 2 di sebelah sini. Yuk baris, baris. Ya. Oke. Ya. Tolong perhatikan. Aturan permainannya begini. Perhatikan. Halo. Agak ke sini aja, agak maju. Kalau di belakangnya ini, ya. Oke. Sip. Aturan permainannya Bapak Ibu satu kelompok itu nanti akan mewakili salah satu simbol yang tadi. Kalau Samson kemudian begini, ya. Samson, ho. Delila, ai. Ai. Kemudian harimau, Oke. Nah, cara mainnya Bapak Ibu bersepakat, ya kan? Kelompoknya mau jadi apa? Nanti kita akan adu, nanti balik ke sana dulu, diskusi. Kemudian setelah saya bilang selesai, ya kan, saya hitung 1 sampai 2, 3, balik sambil memperagakan Samson, Delila atau harimaunya tadi. Kita coba dulu ya. Coba dulu. Oke, silahkan diskusi, madep sana, balik badan, balik kanan, diskusi. Kelompoknya mau apa?
Jangan kenceng-kenceng, nanti kelompok yang lain dengar. Ya. Nah, aturannya Samson itu kalah sama Delila. Samson kalah sama Delila. Delila kalah sama harimau. Harimau kalah sama Samson. Ya. 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 Oke. Ingat. Oke, sudah siap? Oke. Silahkan baris dulu. Balik sana. Tetap balik badan. Membelakangi lawan, ya. Lurus. Ayo. Oke. Siap? Saya tunggu. Nanti hitungan ketiga silahkan berbalik ya. Samson, Delila, harimau. Samson, Delila, harimau. 1, 2, 3. Oke. Tadi masih contoh. Sekarang sudah paham ya? Oke. Kalau gitu langsung final ya, langsung final. Artinya kalau kalah nanti gugur, baru pemain berikutnya. Ya, oke, yuk silakan berbalik badan. Ya, silakan mau apa bebas. Ingat, Samson kalah sama Delila. Delila kalah sama harimau. Harimau kalah sama Samson. Oke, sudah siap? Oke. Perhatikan aba-abanya. Samson, Delila, harimau. Samson, Delila, harimau. 1, 2, 3. Pemenangnya adalah Samson. Oke, silahkan duduk dulu. Oke. Sekarang kelompok 3 dan kelompok 4 silahkan bertarung. Kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini. Kelompok 3 sini, kelompok 4 sebelah sini. Yuk, agak sini. Yuk, agak sini. Bapak Ibu, sudah paham aturannya? Atau mau coba satu kali? Coba satu kali ya. Oke, silakan menghadap balik kanan. Silakan memilih Delila, Samson, atau harimau. Delila kalah sama harimau, Samson kalah sama Delila, harimau kalah sama Samson. Oke, sudah cukup? Oke, kita coba. Oke, siap? Oh ya, ini baru percobaan ya, oke. Ya, perhatikan aba-abanya. Delila, Samson, harimau. Delila, Samson, harimau. 1, 2, 3. Yang kalah siapa? Ini kan Delila. Ini harimau. Ya, yang menang kan harimaunya dong. Nah, oke, sudah paham ya? Oke, tapi jangan lupa ininya, simbolnya jangan lupa tadi. Hai kalau ceweknya. Oke, yuk balik. Final. Yuk final. Oke, terakhir. Cukup ya. Oke, perhatikan aba-abanya. Samson, Delila, harimau. Samson, Delila, harimau. 1, 2, 3. Balik kanan lagi.
Oke. Sudah cukup? Oke. Persiapan? Langsung saya hitung. 1, 2, 3. Pemenangnya adalah Delila. Final. Bapak Ibu, yang tadi kelompok yang menang adalah kelompok 1 apa 2? 1 melawan kelompok 3. Ayo, siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Ayo. Silakan. Yuk silakan balik badan. Cukup sekali. Ya. Sudah cukup? Sudah? Oke. Perhatikan. Samson, Delila, Harimau. Samson, Delila, Harimau. 1, 2, 3. Balik lagi. Sampai menang. Ayo. Diskusikan. Oke? Ya. Saya hitung lagi. Samson, Delila, Harimau. Samson, Delila, Harimau. 1, 2, 3. Terakhir, kalau nggak ada ya udah balik kembali. Terakhir, yuk. 1 kali lagi, terakhir. Sudah? Oke. Samson, Delila, Harimau. Samson, Delila, Harimau. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Ternyata sama kuat. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan konsep moderasi beragama. Kemudian nanti kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Ya. Oke, Samson, kita lanjut ya. Gak bahaya ta? Oke, ini adalah indikator kinerja tahun 2024 tentang penguatan moderasi beragama. Oh, aman. Di tahun 2024, kita melihat adanya sebuah pergerakan indikator yang cukup baik, ya. Dari kita lihat di tahun 2019, berkaitan dengan indeks kesalihan umat beragama, nilainya dari 83 menjadi 86. Kemudian indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya, yang awalnya memang belum dinilai, kemudian di tahun 2024 dinilai sebesar 76, dan indeks kerukunan umat beragama secara nasional dari 73 menjadi 75. Ini adalah sebuah pencapaian yang bagus, tetapi harus terus ditingkatkan. Kita tidak hanya boleh terjebak dalam angka saja, tetapi juga praktiknya harus betul-betul real. Jangan sampai nilai di sini tinggi, tetapi di lapangan justru banyak konflik. Kita tidak ingin itu terjadi. Maka dari itu kita, Kementerian Agama dan semua kementerian membutuhkan Bapak Ibu semua untuk menjadi bagian agen-agen moderasi beragama
sehingga negara kita semakin damai dan harmonis. Kalau berbicara soal moderasi beragama, sesungguhnya moderasi beragama itu adalah pada taraf pencegahan. Jadi mencegah terjadinya hal-hal yang ekstrim. Kemudian hal ini berbeda ketika kita melihat ada sebuah teroris, gitu ya. Apakah kemudian teroris ditangani oleh moderasi beragama? Tidak tepat, tetapi kalau kita berbicara teroris kemudian sudah kriminal, itu ranahnya adalah BNPT dan kepolisian. Kita ini, negara Indonesia ini, masyarakatnya luar biasa banyak. Dan juga banyak yang kemudian sebenarnya banyak yang moderat, tetapi kalau kita lihat di media itu yang sangat berisik justru jumlahnya sedikit, tetapi mereka adalah orang-orang yang intoleran, orang-orang yang kemudian ekstrim. Nah, maka dari itu kita mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersatu, untuk kita sama-sama merangkul sehingga terjadilah sebuah persahabatan yang tidak hanya iman, tetapi juga antar iman dan bahkan antar bangsa, sesama anak bangsa. Oke, kita akan lanjutkan. Arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama. Bapak Ibu, dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024, ada beberapa program prioritas. Yang pertama yaitu revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian ada peningkatan pemajuan pelestarian kebudayaan. Dan prioritas ketiga adalah memperkuat moderasi beragama. Dan selanjutnya adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan juga kreativitas. Ini adalah kerangka RPJMN bahwa moderasi beragama adalah salah satu program prioritas pemerintah. Tidak hanya soal itu leading sektornya Kementerian Agama. Kemudian apabila kita lihat lebih jauh, penguatan moderasi beragama, ada beberapa hal yang kemudian harus diperkuat. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara. Tetapi juga bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang berkehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai dengan amanah konstitusi. Bapak Ibu, ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, terkait dengan memperkuat moderasi beragama, yaitu penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah. Yang kedua adalah penguatan harmonisasi kerukunan umat beragama. Yang ketiga, penyelarasan relasi agama dan juga budaya. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Dan yang kelima adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Oke, ini adalah strategi penguatan moderasi beragama melalui penguatan cara pandang, sikap, dan praktik moderasi beragama. Melalui penyiaran agama, kemudian sistem pendidikan, pengelolaan rumah ibadah, pengelolaan ruang publik, dan juga pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. Tetapi juga membutuhkan aktor-aktornya. Siapa saja mereka? Seperti kita yang hari ini hadir di sini. Banyak hal yang kemudian harus dikerjakan, tidak hanya pemerintah, tapi juga penguatan peran lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, Polri, dan sebagainya. Semua yang memiliki bagian penting di negara ini terus serta menjadi kunci harmonisasi umat beragama yang kemudian harus diselaraskan antara relasi agama dan budaya, bahwa kita sudah mencoba terus-menerus untuk mengapresiasi budaya, penghargaan atas keberagaman. Negara-negara di luar sana itu iri melihat kita, sehingga seringkali ada cyber war ataupun bahkan adu domba politik luar negeri agar kita berseteru, agar kita kemudian pecah belah dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya apresiasi budaya, literasi budaya, dialog lintas agama dan budaya yang sering kita lakukan. Karena apa? Untuk mengikis asumsi-asumsi yang selama ini mungkin ada dalam diri kita. Kalau dalam umat Islam istilahnya adalah tabayun, kita harus saling juga menerima informasi yang benar dari sumbernya, tidak hanya menerima informasi yang tidak jelas sumbernya, berita-berita hoax dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian menjadi pekerjaan kita semua. Oke, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pelayanan publik. Bapak Ibu, kita lihat ada beberapa hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam hal ini. Penerapan perspektif moderasi beragama dalam fasilitasi pelayanan keagamaan, peningkatan pelayanan bimbingan keluarga, kemudian penjaminan
jaminan produk halal, kemudian haji dan umroh. Ini semua juga dilakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan keagamaan bagi semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Kemudian ini adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Kita memiliki dana yang kemudian sebenarnya cukup besar apabila dikelola secara bersih, secara transparan, juga secara profesional. Sebenarnya moderasi beragama itu sebenarnya ada sebagai modal sosial ya. Modal sosial bangsa Indonesia agar mendapatkan manfaat lebih besar dari iklim usaha yang sehat dan ramah investasi. Moderasi beragama juga menjamin terpenuhinya hak umat beragama untuk menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam praktik ekonomi dan perilaku bisnis di Indonesia. Itu dia konsep moderasi beragama yang kemudian kita kenal dan kita pahami dalam hari ini. Saya rasa itu konsep moderasi beragama yang harus kita pahami, bahwa tidak ada upaya dalam moderasi beragama atau penguatan moderasi beragama itu untuk mendangkalkan keyakinan kita. Karena kita berbicara moderasi beragama itu berada di ruang eksternum. Apa itu ruang eksternum? Yaitu ruang publik, ruang bersama. Kalau kita berbicara mengenai akidah keyakinan kita, maka kita belajar agama yang kita cintai masing-masing itu adalah levelnya, adalah koridornya di wilayah internum, di dalam diri kita. Itu adalah hak kita, hak prerogatif kita. Kita belajar apapun soal agama, kemudian kita belajar mencintai agama kita dengan tulus sampai dengan akar-akarnya, ya. Itu adalah wilayah kita, hak masing-masing. Tetapi kalau kita berbicara moderasi beragama, maka kita lihat ada ruang publik, ada etika ruang publik yang kita perlukan, karena kita bersinggungan dengan berbagai macam manusia, berbagai macam keyakinan, berbagai macam suku, berbagai macam agama, yang kita juga harus tahu menempatkan posisi kita di mana. Jangan sampai ada konflik antar umat beragama berdasarkan klaim-klaim kebenaran tertentu, klaim kebenaran bahwa keyakinan saya yang paling benar, Anda keliru, dan kemudian kita memblow up ke media dan di mana-mana. Itu menjadi sumber konflik yang rasanya tidak perlu kita lakukan. Saya rasa itu hal yang perlu kita pahami soal moderasi beragama. Cukup bisa dipahami? Oke, ya. Mau lanjut materi yang selanjutnya? Oke, baiklah kalau begitu. Oke, Bapak Ibu pernah lihat gunung es ya? Bapak kenapa tertawa ya Pak? Asumsi apa yang Bapak? Asumsi apa yang di benak Anda Bapak? Ya, kita akan masuk ke dalam sebuah analisis sosial, analisis sistem sosial. Kita akan menyelam. Siang hari ini kita akan menyelam, panas-panas menyelam. Pas banget. Analisis gunung es dan proses U. Nanti kita akan berbicara soal analisis gunung esnya saja. U-nya nanti. Oke. Bapak Ibu, kalau kita lihat, pernah nonton film Titanic? Pernah? Oke. Oke. Kapal Titanic itu nabrak apa? Es. Es yang terlihat itu kecil apa? Besar? Kecil. Yang besar di mana? Bawah. Ya. Kita akan mencoba menyelami sistem sosial menggunakan analisis sosial gunung es. Iceberg analysis, iceberg model. Nah, ini adalah peristiwa, event. Apa yang terjadi di sini?
Ini ada penguin ya di sini. Jadi iceberg model ini model analisis terhadap fenomena yang bersifat kompleks dalam organisasi masyarakat yang dikembangkan oleh Senji dan Hamilton. Event atau peristiwa ya yang nampak di permukaan itu adalah fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena dalam sistem thinking diyakini disokong oleh 3 lapisan yang tidak tampak, yaitu pola atau kecenderungan perilaku, pattern of behavior. Kemudian ada struktur dan sistem sosial, system structure. Kemudian yang berikutnya adalah mental model di sini, atau paradigma atau cara pandang dengan sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama maupun tradisi. Pattern, pola adalah kecenderungan yang terjadi ini dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Misalnya, fenomena perilaku intoleran dalam masyarakat didukung oleh pola-pola penanaman nilai-nilai, misalkan melalui pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, dan dai-dai ataupun tokoh-tokoh agama yang intoleran. Kemudian, sistem structure atau struktur sistem adalah struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola atau kecenderungan masyarakat tersebut berkembang. Jadi ada sistem yang mendukungnya. Ya kan? Ada aktor-aktornya. Oke. Kemudian mental modelnya. Mental model adalah cara pandang, perspektif dan paradigma keyakinan ya. Pelaku atau elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi situasi sedemikian rupa. Semakin dalam lapisan yang kita analisis, semakin dalam kita menyelam, kemudian kita intervensi, maka semakin besar daya ungkit, leverage terhadap perubahan struktural dan sistemik yang berujung pada perubahan fenomena yang berkelanjutan. Oke, kita akan lihat contohnya. Ya, sebagai contoh, apa yang terjadi di sini eventnya? Kawin anak atau di bawah usia, ya, nikah di usia dini. Pernikahannya dini. Kebetulan Dini adalah mantan pacar saya. Bapak Ibu ini jadi ngingetin saya. Oke. Kawin anak ya. Ini kemudian juga yang terjadi apa? Adanya kampanye. Banyak sekali influencer yang kemudian mengkampanyekan nikah muda ini, selebriti-selebriti ini ya. Dan kemudian ini juga ditiru di masyarakat. Di NTB termasuk salah satu wilayah yang kemudian nikah dininya sangat tinggi. Mereka SMP bahkan SD ada yang sudah menikah dan itu jumlahnya tidak sedikit. Makanya di sana kalau Bapak Ibu update berita itu tiap hari di pengadilan agama terjadi perceraian yang cukup signifikan. Dan itu tidak kita inginkan. Ya. Oke. Kemudian polanya ya, kawin anak ini ternyata direstui atau difasilitasi oleh orang tua, keluarga, masyarakat. Yang terjadi juga kelihatan di permukaan, eventnya adalah kehamilan remaja meningkat. Kampanye soal nikah muda masif, sistematis, banyak di media-media sosial itu. Kemudian selanjutnya, struktur sistemnya, ya, ternyata pemahaman keluarga, tradisi, justifikasi praktik beragama, pemuka agama, budaya patriarki, kebijakan dan program perangkat negara, dispensasi seperti isbat nikah dan lain sebagainya, pendidikan dan akses terhadap pendidikan. Ini yang kemudian juga mendukung sistem yang kemudian melegalkan ataupun mendukung adanya kawin anak tadi. Jadi semakin dalam kita akan semakin melihat. Lalu mental modelnya, loh kok bisa ini didukung? Oh ternyata ada perspektif, ada dalam pikiran, ada dalam hati manusia,
ada dalam hati yang kemudian berpikir begini, paradigmanya. Misalkan itu untuk mencegah zina. Makanya menikah muda gitu ya. Kemudian dari keluarga atau tradisi itu sudah turun-temurun kok. Nggak ada masalah. Nah, gitu loh. Kemudian dalam perspektif anak perempuan misalkan, dia malu kalau nggak laku. Usianya misalkan sekian gitu ya. Loh kok kamu nggak nikah-nikah, nanti kamu jadi perawan tua misalkan ya. Nah ini sebagai bentuk ada mental modelnya. Dan perspektif perangkat negara kan. Ini dia tidak melihat bahwa ini ada sebuah isu sentral. Kemudian tidak boleh melawan tradisi lokal dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai contoh ya, ini sebagai contoh. Nanti setelah ini kita akan mencoba menganalisis bagaimana peristiwa ini terjadi di dalam kasus-kasus intoleransi ekstremisme beragama. Nah oke, Bapak Ibu silahkan buka handphonenya, kita akan bermain Mentimeter. Ya, ada yang sudah sering pakai ini? Ini bisa digunakan untuk menangkap pertanyaan sebanyak-banyaknya tanpa audien merasa tidak percaya diri. Ya, silahkan di Google, silahkan ketik menti.com. Ya ini, oh enggak, betul. Menti.com-nya aja Bu. Oke, ya. Gak apa-apa, it's okay. Nah, kodenya dimasukkan ini 21776967. Ada di situ ada ini Pak. Oh, diketik dulu Pak, menti.com dulu. Sudah. Oh ya, diklik dulu sampai muncul. Itu nggak usah dihapus, langsung ditulis. Ditulis ini kodenya. Ya. Join. Itu nggak usah dibuang, langsung ditulis aja Pak. Itu hilang kok nanti kalau kita ketik. Ya. Ya, submit. Kalau sudah disubmit. Ya. Dijawab dulu. Ya, itu tujuannya biar Ibu bisa menjawab di situ, Bu. Ya, submit. Setelah dijawab baru submit. Oh ya, silakan.
Belum ya? Udah ya? Oke, Bapak Ibu, ini bisa dipakai juga ketika misalkan Bapak Ibu mengajar ataupun di tempat-tempat lain untuk menangkap pertanyaan sebanyak-banyaknya misalkan ya. Biar kadang kan orang kalau nanya itu malu-malu ya, tapi kalau ngetik kan nggak kelihatan nama juga ya. Nah ini bisa dipakai nih, jadi gampang sekali, ini gratis juga. Oke, ini tadi sepertinya pertama tadi salah ngisi ya, jawabannya join. Sebutkan peristiwa yang menunjukkan eksklusivisme dan ekstremisme dalam beragama. Ini mungkin awal-awal salah ngetik ini. Oke, sweeping miras, fanatik agama. Oke, iya. Ini udah mulai lucu kan? Adanya pembulian pada anak-anak, bom bunuh diri, bom gereja, peristiwa Palestina dan Israel, mengklaim agamanya paling benar. Kemudian terorisme atau intoleransi. Oke, fanatisme, tetap menjalankan salat Id berjamaah di masjid walaupun ada himbauan salat Id di rumah saat pandemi. Oke. Wayangan di Sendang. Oke. Merasa paling benar dan paling agamis. Oke. Mengkafirkan satu aliran karena tidak sama dengan ajarannya. Oke, Bapak Ibu, dari sekian banyak jawaban ini, saya akan pilih salah satu. Nanti Bapak Ibu mencoba untuk menganalisis yang tadi. Mana peristiwanya, mana polanya, kemudian mana struktur penyebabnya, mana apa mental modelnya, gitu ya. Oke, siap, saya kasih kertas jawaban. Ya, ini tadi adalah kasus yang muncul dari Bapak Ibu. Kemudian kita pilih sebagai Oke, ya nanti kita ciduk, Bu. Oke. Lalu kemudian kita akan analisis ya, sesuai dengan yang di atas tadi. Yang pertama pertanyaannya adalah apa pola atau bentuk dan tren dalam masyarakat yang menyebabkan peristiwa yang ini itu terjadi. Oke. Dari atas dulu. Dari kalau kita mau nyemplung ke laut gitu ya, kan dari atas dulu baru ke bawah, mau nyelam gitu ya. Nanti kalau dari bawah ke atas nanti itu urusan nanti itu. Yang kita awalnya ini dulu. Jadi silakan dijawab Bapak Ibu di yang
kertas pertama ini. Pola atau bentuk dan tren yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan peristiwa tadi terjadi. Contoh ini. Ini. Oh, gunung es. Yang ini ya. Silakan. Ya. Satu dulu ya. Jawaban satu dulu. Jawaban yang ini dulu. Ini kan udah tahu kan eventnya. Nah, yang kedua nih, jawaban kedua dulu ya. Yang pas yang barusan, yang awal satu ya. Nanti ada lagi. Satu-satu. Ya. Ya, bukan ini pun. Sekarang yang ini. Yang polanya. Pola yang terjadi di masyarakat. Eventnya sudah kita tentukan, ya. Eventnya tadi mengkafirkan orang lain, aliran lain. Terus kemudian kita cari ini peristiwa yang, polanya apa nih? Pola atau bentuk atau tren yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan tadi mengkafirkan aliran lain itu apa? Gitu. Menurut Bapak Ibu apa? Oke, silakan ditulis. Kalau udah ditempel di sini, tempel di sini. Perhatikan kalau ngisi kertas itu ada tempelannya di belakang ya. Jangan terbalik, oke?
Oke, sudah Bapak Ibu? Yang belum segera ditempel sambil saya bacakan ya. Oke. Pola dan tren. Masyarakat tidak menerima ajaran tersebut. Nah, oke, merasa aliran atau kepercayaannya paling benar. Oke. Kita sambil sambil koreksi ya. Biar nanti kita akan mencoba membedah sebuah kasus. Oke, Bapak Ibu, kalau kemudian ada jawaban merasa aliran paling benar itu masuknya kira-kira di mana? Aha. Oke. Ini kebalik ya, oke lah. Nah ini dia, kecenderungannya adalah mengkafirkan aliran lain. Ya. Oke, ini kecenderungan terjadi di masyarakat. Jadi memang sering terjadi. Sudah sering. Adanya perasaan ialah yang paling benar. Pola merasa paling benar. Merasa paling benar. Nah ini dia, trennya peristiwa mengkafirkan orang lain. Ya, ini tren yang terjadi kan banyak nih. Misalkan di masyarakat yang kemudian dia merasa bahwa yang lain adalah kafir, makanya dia trennya adalah mengkafirkan yang lain, aliran lain misalkan. Merasa surga itu untuk dirinya saja. Oke. Yang lain tidak punya coupling. Merasa paling benar sendiri. Merasa paling agamis. Tidak adanya kepercayaan. Oke, fanatik beragama yang berlebihan. Oke. Nah, ini dia, polanya adalah jadi perilakunya itu dianggap menyimpang dari ajaran yang ada. Oke. Adanya kelompok yang merasa paling benar. Nah, ini pola-polanya ternyata di masyarakat ada kelompok-kelompok ya. Nah, kelompok-kelompok kemudian dia merasa bahwa kelompoknya adalah paling benar. Oke. Ya. Oke, ini hampir sama jawabannya nih. Hampir sama. Oke. Oke. Ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Kita masuk ke tradisi, budaya, sistem sosial, dan kebijakan yang menyebabkan berbagai tren tersebut terjadi. Jadi apa saja tradisi, budaya, sistem sosial, ini kita menyelam lebih dalam lagi, dan kebijakan yang menyebabkan berbagai tren itu bisa terjadi. Yang menyebabkan tadi, kafir yang lain terjadi. Nah, apa saja? Oke, silakan ditulis.
Ya Bu, di sana. Di sebelah sini ya. Oke, Bapak Ibu, maaf ya karena sebenarnya biasanya ada papan flip chart di sini biar yang sebelah sini bisa lihat. Tapi kita dari hotel tidak ada, kita pakai yang ada aja ya. Oke ya. Oke, saya coba baca. Nah, ini dia. Struktur penyebab, apa pola, bentuk, dan kemudian tren atau kecenderungan dalam masyarakat yang menyebabkan peristiwa saling mengkafirkan atau mengkafirkan aliran lain itu terjadi ya. Oke, di sini pemahaman agama yang sempit. Oke. Budaya eksklusivisme dan ekstremisme. Ya, ini adalah sebagai polanya. Jadi sudah mulai ini, terkotak-kotak. Sudah mulai tinggalnya tidak mau barengan sama yang lain misalkan. Akhirnya dia menyendiri misalkan. Kemudian nanti dia buat komunitas sendiri di wilayahnya gitu kan. Itu saat ini kan terjadi di masyarakat. Seperti itu. Sholat tarawih dengan kecepatan tinggi. Kalau ini saya nggak komen ya. Kaku dalam memahami agama, ya. Dangkalnya pemahaman agama. Oke. Doktrin kelompok, nah ini doktrin kelompok yang keras atau ekstrim. Oke. Ini jawabannya bagus-bagus ini ya. Wah, cepat pulang kalau begini ceritanya. Nah ini pengelompokan, ya, pengelompokan yang diutamakan, tidak kebersamaan yang diutamakan. Nah ini hal-hal seperti ini udah sekarang ini semakin banyak. Nah itu tidak boleh bersama campur ajaran agama. Oke, ini jawabannya hampir sama dan oke ya. Keseimbangan sosial yang dibedakan. Oke, ya. Nah yang terakhir kita masuk ke dalam mental model. Nah, yang tadi contoh di awal itu. Oh iya, lupa. Kertasnya, Pak. Bapak Ibu bisa melihat di sini
apa saja cara pandang atau keyakinan yang dipegang oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam struktur sistem. Kita menyadari bahwa tidak ada aktor tunggal atau tidak ada penyebab tunggal dalam sebuah peristiwa yang tadi. Ya kan? Baik tadi kan kita udah lihat tuh di contoh yang di awal. Ada tokoh masyarakatnya, ada orang tuanya, kemudian ada pemerintah dan lain sebagainya kan. Nah, Bapak Ibu bisa menggali kira-kira apa yang kemudian menjadi cara pandang atau cara pikir mereka kok bisa terjadilah peristiwa semacam itu gitu. Silahkan dipikirkan. Ya, silahkan yang sudah boleh ditempel di sebelah sana, yang mental model.